Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada saat ini. Secara khusus yang baru pertama kali datang beribadah, jika rindu untuk mendapat pelayanan lebih lanjut dari Jemaat Biringkanaya, dapat menyampaikan ke kantor gereja setiap hari kerja atau kepada majelis gereja terdekat. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Errandan STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan kuasa-Nya kita akan kembali merayakan dan menikmati Minggu Advent ketiga tahun ini. Sebagai anak-anak Allah, kita akan dituntun firman Tuhan dalam tema sepanjang minggu ini, terang sudah datang, bertobatlah. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81 bait 1 dan baitnya yang kedua, "Oh datanglah Immanuel." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Akuilah di hadapan Tuhan. Kami berdosa, sungguh-sungguh berdosa. Ampuni
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berjalanlah dalam terang itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam Mazmur. Pembacaan Mazmur berbalasan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian siara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, lalu kemudian kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah mengasihi kami, dan kembali Engkau meneruskan kasih-Mu itu dengan mengantar kami ke rumah-Mu yang kudus ini. Dan kami telah berhimpun bersama menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasa atas kami, dan apa yang kami dengarkan sungguh-sungguh kami dengarkan dengan baik. Inilah doa kami. Sambut kami ya Sang Firman hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan pertama terambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat pertama hingga ayat yang keempat, dilanjutkan pada ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pada hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan cepat, tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kedua dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkan pada pembacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan pada ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Dan pembacaan yang ketiga ini yang menjadi bahan utama kita hari ini. Demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan kita. Sabdamu abadi.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, saya percaya bahwa di Minggu Advent yang ketiga ini masih ada sukacita dalam hidup kita untuk bersama-sama menyatakan persekutuan di hadapan Tuhan sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, satu hal atau salah satu hal yang tak dapat kita pungkiri, bahwa kekristenan itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, karena memang pertama-tama Injil itu harus diberitakan kepada mereka yang sudah syarat dengan alam pikiran atau ide-ide keyahudian. Dan saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sama-sama mengetahui melalui Alkitab kita, ya, bahwa yang menjadi pengharapan utama ya bagi orang Yahudi ialah datangnya Mesias. Sekali lagi, bahwa pengharapan besar atau pengharapan utama orang Yahudi ialah datangnya Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Dan Mesias yang telah dijanjikan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah lahir, sudah ada. Di mana ia berada, di mana ia hadir, pertama-tama bukan hadir di tengah-tengah orang yang ada di luar, sebagai orang Yahudi, tetapi ia hadir dan lahir di kalangan orang Yahudi. Lahir dari ibu seorang Yahudi, ayah seorang Yahudi. Dan dengan demikian ia bergaul, berteman dengan orang-orang Yahudi, mengalami masa kanak-kanak, mengalami masa pertumbuhan di kalangan orang Yahudi. Persoalannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak semua orang Yahudi menerima kehadirannya. Tidak semua orang Yahudi menerima kehadirannya, bahwa Yesus itulah Mesias. Hanya segelintir orang saja yang diawali ya oleh seorang ibu dengan seorang ayah. Yang pasti ialah bahwa Maria dan Yusuf meyakini bahwa anak yang lahir di tengah-tengah keluarga ini itulah Mesias. Ya, dan kemudian ketika ia bertumbuh dewasa, lalu memulai pengajarannya di tengah-tengah dunia, mewartakan tentang keselamatan bagi dunia ini, yang kemudian disampaikan kepada ke-12 Yohanes ialah bahwa Mesias, Kristus,
Ya, bagaimana mengkomunikasikan ini? Ya, kepada orang yang menantikan ini. Ya, sebenarnya ini bukan hal baru. Ya, semestinya orang Yahudi secara umum harus menerima dengan lapang dada, tetapi pada kenyataannya tidak. Nah, dalam kaitan dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya kesulitannya di situ untuk menyampaikan siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, bagaimana orang di luar Yahudi bisa menerima sementara orang Yahudi itu sendiri tidak bisa menerima. Sekali lagi bahwa itu adalah sebuah kesulitan. Bagaimana mau mengkomunikasikan ini? Ya, dan karena itu penulis Injil Yohanes lalu memulai berbicara menyangkut soal firman. Ya, karena dalam alam pikiran orang Yahudi, ya ada istilah firman itu, logos itu. Ya, dan karena itu berbicara tentang firman. Itu awal, sebelum berbicara soal terang, ia berbicara terlebih dahulu tentang firman. Nah, tentu Injil ini, berita ini bahwa Yesus itulah Mesias, ya, tidak hanya diberitakan kepada orang Yahudi tetapi juga kepada orang Yunani dan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang Yunani itu pun juga, ya, dalam alam pikiran mereka itu berbicara soal logos yang sama-sama firman. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita, bacaan utama ini, ia berbicara menyangkut soal firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, dengan penjelasan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya orang Yahudi berpikir, ya kalau demikian tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mau menerima Dia. Ya, karena ternyata bahwa ya Mesias itu, Yesus Kristus itu sendirilah sesungguhnya firman itu sendiri. Hanya saja perbedaannya Bapak Ibu, pengertian firman dalam alam pikiran Yahudi itu dengan alam pikiran orang Yunani itu sangat berbeda. Ya, kalau alam pikiran Yunani itu, firman itu ya hanya sebatas pada pikiran atau nalar. Hanya sebatas itu. Ya, kalau orang Yahudi lebih jauh lagi. Ya, bahwa firman itu punya daya kekuatan yang luar biasa. Firman itu ya punya kekuatan yang mencipta. Mencipta bukan dari barang yang ada lalu kemudian menjadi barang yang baru, atau dari barang yang setengah jadi lalu dijadikan barang yang jadi. Tidak. Firman yang dimaksudkan adalah firman yang punya daya kekuatan yang luar biasa, daya cipta yang luar biasa, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, dan itu yang ada dalam alam pikiran Yahudi. Ya, dan kemudian selanjutnya ia mengatakan bahwa ya firman itu telah menjadi manusia, dan dengan demikian Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah mereka, sesungguhnya dialah yang menciptakan segala sesuatu yang dulunya tidak ada menjadi ada. Ya, termasuk menciptakan manusia. Seperti itu. Ya, sebab
Tak dapat disangkal Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pada waktu itu ya orang-orang luar punya ide, ya punya pandangan tentang penciptaan alam semesta ini. Ya kalau alam pikiran Yahudi itu yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Ya kalau bangsa-bangsa lain bukan. Yang menciptakan itu adalah dewa-dewa. Bahkan ada yang berpandangan bahwa alam semesta ini jadi dengan sendirinya. Ya seperti dalam alam pikiran orang Toraja, bahwa langit dan bumi pada mulanya ya silopak, ya tetapi pada suatu waktu lalu kemudian ia berpisah. Yang darat namanya bumi, yang di atas namanya langit. Ya. Nanti kemudian baru Pematua melakukan yang penciptaan melalui sawan sibarung. Ya seperti itu. Ya jadi kita ini dengan alam semesta, hewan tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan dari Pematua. Kalau langit dan bumi itu terjadi dengan sendirinya. Nah setelah itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian ya, Yohanes melanjutkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa Mesias yang telah datang yaitu Yesus Kristus, ia adalah sumber hidup. Ya, mengapa Yohanes mau mengatakan demikian? Ya karena sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, masih banyak orang yang tidak menyatakan pengakuannya di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah itu sumber hidup. Ya masih banyak orang yang mengatakan bahwa yang menjadi sumber hidup di luar dari itu. Ya termasuk adalah arwah-arwah nenek moyang itu adalah sumber hidup. Dan karena itu banyak orang sampai sekarang ini masih bertanya kepada arwah-arwah itu. Ya mungkin kalau di Sulawesi Selatan mungkin agak kurang, tetapi kalau di tempat lain, ya apalagi kalau ya orang yang sudah tidak ada itu pernah tersohor di suatu daerah, ya maka setiap tahun itu menjadi sasaran ziarah orang untuk meminta berkat seperti itu atau meminta keamanan dan kenyamanan. Ya dengan demikian Yohanes mau mengatakan bahwa bukan itu yang menjadi sumber hidupmu. Yang menjadi sumber hidup ialah Yesus. Ya bagaimana kita mau menjadi hidup kalau kita tidak hidup di dalam sumber itu? Saya kira sama halnya dengan lampu ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya sekalipun lampu kristal ini, ada dua ini lampu kristal kita. Ya indah. Begitu, tetapi kalau tidak ada ya cahaya lampu itu akan mengurangi keindahan lampu ini. Keindahan lampu ini baru nampak, baru kelihatan ketika ada cahayanya. Ya coba kita lihat di atas Bapak Ibu Saudara-saudara. Coba kita padamkan misalkan. Kita bisa bedakan. Ya kalau ada lampunya seperti ini, ya kelihatan lampunya yang bercahaya dan kemudian kristal-kristalnya itu ada bercahaya-bercahaya seperti pelangi. Yang membuat mata Bapak Ibu Saudara dan saya senang memandangnya. Tapi bagaimana lampu ini, ya lampu kristal ini ya bisa memancarkan cahayanya yang indah kalau misalkan tidak terhubung dengan sumber cahaya. Kira-kira bisa enggak? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya dan karena itu harus dihubungkan dengan sumber cahaya. Dari mana sumbernya ini? Ya demikian pun dengan hidup. Hidup ini kan lawan dari kematian. Lawan dari kutuk. Lawan dari murka. Ya bagaimana seseorang mau jadi hidup kalau tidak dihubungkan dengan
Sumber cahaya itu sendiri, sumber terang itu sendiri, Yesus Kristus. Nah, kalau tidak dihubungkan dengan sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus, maka yang akan terjadi ialah kutuk dan kematian. Persoalan sekarang ialah, atau pertanyaan untuk kita semua ialah, mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih kematian atau memilih hidup? Atau memilih disebut anak-anak terang atau disebut sebagai anak-anak kegelapan? Pada mulanya adalah terang. Dan terang itu dibutuhkan oleh alam semesta. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus Kristus memisahkan antara terang dan gelap. Terang itu pada siang hari, gelap pada malam hari. Dan dua-duanya ini Bapak Ibu Saudara-saudara dibutuhkan manusia. Yesus menciptakan semuanya itu dalam keadaan baik. Siang tidak menakutkan, malam tidak menakutkan. Adam dan Hawa, manusia yang hidup di dalamnya, berada dalam damai sejahtera. Tidak ada di antara dua waktu itu yang menakutkan bagi manusia. Ya, tetapi lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kedua hal ini menakutkan bagi manusia, siang dan malam itu, ya, ketika manusia ya tidak mau lagi menerima terang Allah. Ketika manusia menolak, lalu kemudian baik siang maupun malam menakutkan bagi manusia. Mengapa? Ya, karena pada mulanya ya manusia tidak pernah berpikir tentang hal itu. Manusia ya punya hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan. Ya, damai sejahtera, tidak ada kekacau balauan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian dan sebagainya. Ya, tetapi sesudah itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka mulailah kejahatan-kejahatan itu muncul. Ketidakbaikan itu muncul. Ketidakadilan, ketidakjujuran. Tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Saling memfitnah satu dengan yang lain bermunculan. Dan akhirnya ya dunia di mana manusia berada itu ya berada dalam kekacaubalauan, berada dalam kegelapan. Terang itu sudah tidak ada lagi. Sama seperti manusia berada dalam kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mau mencari sesuatu, mau melihat sesuatu, tidak ada yang kelihatan. Semua tersembunyi. Ya, dan karena itu sangat menakutkan. Yohanes mau mengatakan dalam keadaan seperti itu sangat dibutuhkan terang. Tidak ada terang yang lain. Tidak usah lagi mencari terang yang lain. Sebab ketika Anda mencari terang yang lain, justru bukan terang yang Anda dapatkan, tetapi kegelapan. Terang itu sudah ada di tengah-tengah kamu. Terang itu yang datang mencari kamu. Ya, tinggal sekarang yang menjadi persoalan, apakah kita mau membuka pintu hati kita supaya terang itu bisa masuk, menyinari hati kita, hidup kita, sama seperti ketika kita bangun pagi. Ya, supaya kamar kita, ya kamar kita itu ya masuk angin segar, masuk
terang, apalagi kalau kamar itu menghadap ke mana? Ke timur. Ya, supaya apa? Supaya terang masuk dan kamar itu sejuk. Ya, kuman-kuman yang ada di dalamnya bisa lari pergi, lari terbirit-birit. Bukalah pintu hati Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya terang itu bercahaya dalam hidup kita, supaya segala pikiran yang sia-sia itu menjadi jernih. Hati dan perasaan kita pun juga demikian. Ya, sekalipun tidak ada pohon Natal, tidak perlu resah dan gelisah. Berikanlah kesempatan kepada terang itu untuk bercahaya, mengusir segala kekacaubalauan, mengusir segala ketidakpastian. Lalu kemudian terang itulah Bapak Ibu Saudara-saudara menuntun perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Seperti sebuah mercusuar yang memancarkan terang itu, yang menjadi petunjuk bagi nahkoda kapal bahwa Anda tidak boleh mendekat ke sini. Anda boleh mendekat ke sini. Anda boleh berjalan di sini. Ya, kalau tidak berjalan sesuai dengan petunjuk itu, kapal Anda akan menjadi kandas. Terang itu Bapak Ibu Saudara-saudara telah hadir di antara kita, memberikan arah, memberikan petunjuk jalan mana yang harus kita lalui. Yesus telah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang, yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ia adalah terang itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengantar kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, untuk masuk ke sorga, kalau bukan itu yang kita lewati. Ia telah menjadi jalan bagi kita dan sekaligus menjadi terang, menjadi penunjuk jalan yang mengantar Bapak Ibu Saudara dan saya ke arah ke sana. Ya, dan karena itu, ya, dalam minggu Advent yang ketiga ini, mari secara pribadi maupun secara bersama-sama kita saling menuntun. Ya, jangan lalu kemudian ya ketika kita memasuki minggu ketiga ini tidak sampai pada perayaan Natal di tanggal 25. Lalu kemudian ada yang berbalik arah. Sangat disayangkan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari pada kesempatan ini kita mengusir segala kekacaubalauan, ketidakpastian hidup. Ya, supaya kita hidup. Dan kita hidup di dalam tuntunan terang ilahi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu seruan Yohanes Pembaptis ialah bertobatlah. Amin. Saya percaya terang itu ada di dalam diri Bapak Ibu, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah anak-anak terang, anak dari Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri yang memungkinkan untuk berdiri, baik dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Dan kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pada pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Nats persembahan pada saat ini dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait 1 sampai bait yang ketiga. Mari puji Raja Sorga. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadirat Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memantraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memantraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus mematraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan yang baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat hati, dengan segenap jiwa, dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jauh daripada dosa, kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam, akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman. Maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa kita menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya dan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian itu kepada anak
anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, ya Bapak Damil Lardi Navianto Dolang dan Ibu Graciela Krista Panaring, disilakan untuk berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan itu adalah perintah Allah. Begitu kan? Baptisan itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu. Dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka jawablah pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan dijawab secara bersama-sama. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, ya bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan kembali bersama-sama akan tunduk kepala lalu kemudian kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau telah melayakkan bagi kami untuk mengikuti rangkaian ibadah pada saat ini. Kami telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami. Diberikan oleh Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang tetap mengingatkan kepada kami untuk terus-menerus memandang kepada Yesus yang adalah terang dunia, yang telah menunjukkan jalan itu kepada kami, jalan kebenaran yang menuntun kepada keselamatan yang kekal. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami tak sanggup untuk mempertahankan dan menggenggam erat-erat, dan oleh karena itu kami percaya Roh Kudus akan menguatkan kami untuk mempertahankan terang itu bercahaya dan hadir dalam hidup kami, sehingga kami pun tetap disebut sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ya Bapa kami di surga, terima kasih jika dalam sepekan ini Engkau tetap memberkati kami bersama dan tetap memberkati kami setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Dan kami yakin semua bentuk pelayanan kami hari ini tidak menjadi sia-sia, melainkan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga anak kekasih kami, Giovinco, boleh menerima pelayanan baptisan kudus pada hari ini. Tuhan tetap memberkati kedua orang tuanya untuk membimbing dan mengarahkan dia kepada terang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga anak kekasih kami, Giovinco, tetap bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan, dan ia tetap menjadi milik-Mu sendiri. Demikian juga ya Tuhan untuk pelayanan baptisan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati anak kami yang akan dibaptis. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara kekasih kami, Jeffrian Buntang dengan Vanessa Kristi Mardani Kasih, yang akan menerima pelayanan pemberkatan nikah dalam minggu ini pada hari Sabtu tanggal 19 Desember. Dan Tuhan tetap hadir menguasai kedua kekasih kami ini untuk mempersiapkan diri memasuki rumah tangga yang baru. Kami bersyukur kepadamu bahwa di masa pandemi COVID-19 Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan di hadapan Tuhan di masa Advent yang ketiga. Terlebih khusus ya Tuhan dalam perayaan Natal jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya di tahun ini yang sedianya akan kami laksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pada pukul
Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan kami tetap berdoa untuk pelaksanaan peneguhan pengurus PPGT Jemaat Bering Kanaya periode 2020-2022 yang juga akan dilaksanakan pada hari Minggu depan pada tanggal 20 Desember. Kiranya hal itu tetap terlaksana dengan baik. Kami tak berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan Natal Remaja Jemaat Bering Kanaya yang akan dilaksanakan esok hari Senin tanggal 14 Desember pada pukul 17 di gedung gereja di tempat ini. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk beberapa anggota jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Seperti yang dialami oleh Bapak Martin Salinding yang sedang dirawat di rumah. Yang dialami oleh Bapak Simon S. Patadung yang dirawat di Rumah Sakit Hikmah. Yang dialami oleh Bapak Enos Palamba yang juga dirawat di rumah. Yang dialami oleh Bapak Anwar dari Pindrang yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sayang Rakyat. Dan juga Bapak Leonardo Benyamin yang dirawat di Jakarta. Dan juga Ibu Ruth Baan atau Nenek Eka yang rencana akan dikemo. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa nama-nama anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Engkau tetap mempedulikan mereka dalam pergumulan karena penyakit. Kami yakin Engkau hadir melawat dan hadir menjadi dokter yang tak kelihatan untuk melawat dan memberkati bagian tubuh mereka yang sakit, sehingga kesehatan mereka akan tetap menjadi pulih karena Tuhan hadir dan menolong. Kami juga ya Tuhan tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami percaya Roh Kudus akan terus menghibur mereka. Dan juga perkenankan kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu. Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga sekiranya ada anggota jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dan Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami segenap majelis gereja-Mu Tuhan doa bersama dengan pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu. Kami yakin Tuhan tetap senantiasa memberikan kami ketaatan dan kesetiaan, kesabaran untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Sidang pleno majelis gereja yang akan berlanjut hari ini, kami pun percaya bahwa persidangan itu akan Tuhan berkati dan memberkati kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami bersama bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Demikian juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa dari tempat ini, Tuhan menyertai mereka. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Muhalis kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan refleksi dan pesan peringatan Disnatalis PPGT yang ke-58 kepada anak kekasih yang sudah ditunjuk. Disilakan.
Syukur kepada Allah, Sang Pemilik Persekutuan, atas tuntunan dan penyertaannya bagi kita semua dalam menapaki 1 tahun lagi perjalanan organisasi kebanggaan kita, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Kini, sekalipun berada dalam kondisi yang sulit akibat pandemi, kita akan tetap mensyukuri kasih karunia Tuhan lewat pertambahan usia PPGT. Sebagaimana pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam semarak syukur menyambut Disnatalis ke-58 PPGT, kita mengusung tema yang akan menjadi bahan refleksi bersama kita, yakni tetap teguh di tengah pandemi. Tema ini diangkat sebagai harapan sekaligus pernyataan iman. Bersama Tuhan, kita PPGT akan tetap teguh dalam pelayanan meskipun dalam dunia yang dilanda pandemi. Ini juga bagian dari ajakan bagi orang lain bahwa selalu ada harapan di balik berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Tetap teguh dalam arti teguh menghadapi pandemi dan teguh merawat yang terpapar oleh virus tersebut. Oleh karena itu, PPGT sebagai pengikut Kristus harus punya cara dalam menghadapi pandemi ini. Ada beberapa cara ajaran Kristus yang patut kita lakukan. Singkatnya, ajaran Kristus yang mengajak kita untuk menganggap hidup kita tidak lebih penting daripada kehidupan sesama kita. Sikap berkorban harus terus-menerus mewarnai semangat pelayanan kita. PPGT sebagai wadah yang disiapkan Allah menjadi tempat melayaninya akan selalu menjadi tempat bagi generasi muda Gereja Toraja memberi kontribusinya bagi gereja, bangsa, dan dunia ini. Berikut saya akan membacakan beberapa pokok-pokok refleksi. Yang pertama, tetap teguh dan mempertahankan iman dan mengabarkan Injil Kristus. Di tengah situasi dunia yang masih dilanda pandemi COVID-19, kita harus senantiasa berdoa, berusaha, dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan biarkan rasa cemas, takut, dan bimbang menghantui kita. Iman tidak boleh goyah akibat wabah penyakit ini. Api semangat pemberitaan Injil Kristus harus tetap dikobarkan. Pokok yang kedua yaitu tetap teguh merawat Indonesia. Bersatu dan bangkit menjadi tema dan seruan bagi pemuda-pemudi dalam memaknai Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini, yang diperingati di saat negeri tercinta kita ini tengah ikut dilanda pandemi COVID-19. Tanpa semangat persatuan, mustahil kita bisa bangkit. Untuk itu, menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk juga tetap harus merawat semangat persatuan serta memberi kontribusi nyata bagi Indonesia. Sebagai generasi muda, PPGT diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi Gereja Toraja dalam merawat keutuhan Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dan kecintaan pada Indonesia. Poin yang ketiga yaitu tetap teguh berkarya dan mencintai PPGT. Akibat pandemi, jelas tidak banyak program yang bisa kita lakukan di tahun ini. Banyak program kerja yang tersusun rapi akhirnya terbengkalai, kandas dihalau badai virus corona. Meskipun demikian, rupanya selalu ada jalan untuk berkreasi lewat rumah besar kita ini. Program-program yang tadinya tersusun penuh harmoni dengan jadwal yang rapi diupayakan untuk tetap berjalan, dan kreativitas itu akhirnya muncul di tengah situasi yang sulit ini. Dalam situasi ini tidak bisa dilepaskan dari semangat berkarya atas dasar mencintai PPGT. Bahkan tidak sedikit secara sukarela meninggalkan zona nyaman dan kebiasaan lama demi mewujudkan berbagai karya bagi Tuhan lewat PPGT. Poin yang keempat yaitu tetap teguh berbagi kebaikan. Selain pandemi, tahun ini kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sulit seperti bencana alam, masalah kemanusiaan, dan yang lainnya. Dalam situasi demikian,
uluran tangan kita dengan penuh kasih sungguh sangat berarti bagi orang lain. Kondisi ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam realitas dan makna dari apa yang disebut sesama manusia, dengan berbagi kebaikan kepada sesama tanpa menjadikan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan sebagai penghalang. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pandemi ini telah menjadi persoalan bersama. Pandemi bukan hanya soal penyakit dari sisi kesehatan, namun penyakit dalam berbagai sendi. Kita jangan menambah beban persoalan yang ada. Kita perlu berupaya hadir membawa obat untuk berbagai penyakit yang di tengah dihadapi. Mari renungkan dan bertindak sesama. Akhirnya dalam suasana Natal, dengan terang kasih sang bayi yang mereka akan namakan Immanuel, kami selaku pengurus Pusat Persekutuan Pemuda Gereja Toraja mengajak seluruh elemen PPGT untuk tetap teguh di tengah pandemi. Selamat memperingati dan memaknai Disnatalis ke-58 PPGT, dan mari merayakan Disnatalis PPGT dalam semangat keugah harian. Selamat Natal. Tuhan kiranya menuntun kita mengarungi lautan pelayanan kepemudaan meskipun di tengah badai virus corona. PPGT tetap jayalah. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan terima kasih atas ketenangan kita beribadah pada saat ini. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa terang sudah datang ke dalam dunia. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas sepekan mendatang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Disilakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri, dan kita kembali memuliakan Tuhan dengan menyanyi perubahan besar. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, marilah kita camkan apa yang telah kita alami dan kita dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah, nyatakanlah tanda pertobatanmu, karena terang Allah ada di antara kamu setiap hari. Saya siap melakukannya. Karena itu terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lagu penutup dari nyanyian Kidung Baru 134 bait 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku.
curah